Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia hanya berniat mengubah nasib dengan menjadi sopir pribadi di negeri asing. Tapi siapa sangka, rumah tempatnya bekerja menyimpan godaan yang tak terduga. Putri majikannya bukan hanya cantik. Ia menggoda, memikat, dan selalu menciptakan situasi yang membuat batas profesional nyaris hilang. Saat kesepian mulai menyatukan dua hati yang tak seharusnya bersatu, ia dihadapkan pada pilihan yang bisa menghancurkan segalanya. Mampukah ia bertahan? Atau justru terjerat dalam hubungan terlarang yang mengguncang hatinya? Selamat datang di channel Albani, tempat di mana setiap kisah punya makna, setiap cerita menyimpan hikmah, dan setiap drama kehidupan mengajarkan kita tentang cinta, sabar, dan iman. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah yang mungkin sederhana, tapi syarat pesan dan pelajaran hidup. Sebelum lanjut, mari kita ramaikan kolom komentar dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi. Semoga setiap sholawat yang kita kirim jadi cahaya dalam hidup kita. Amin ya, robbal alamin. Namanya Aldo Saputra, pemuda berusia 24 tahun, asal pesisir Banyuwangi, yang hidup dalam bayang-bayang perjuangan. Ayahnya seorang nelayan yang hanya mengandalkan laut, sedangkan ibunya penjual kue keliling. Sejak kecil Aldo terbiasa hidup sederhana, tapi tidak pernah kehilangan semangat untuk bermimpi besar. Saat teman-temannya sibuk nongkrong, Aldo lebih banyak menghabiskan waktu membantu ibunya, membuat adonan, atau ikut ayahnya menjala ikan sebelum subuh. Setelah lulus dari SMK jurusan otomotif, ia sempat bekerja sebagai sopir angkot, teknisi bengkel, bahkan kuli bangunan. Namun semua itu hanya cukup untuk makan dan bertahan hidup. Aldo ingin lebih, bukan untuk bergaya, tapi untuk memberi harapan baru pada orang tuanya. Maka ketika mendengar program kerja ke luar negeri sebagai TKI legal, Aldo langsung mendaftar meski harus menggadaikan motor satu-satunya untuk biaya pelatihan. Jepang menjadi negara tujuan, dan meski awalnya ia merasa ngeri, membayangkan hidup di negeri yang sangat asing, semangatnya untuk mengubah nasib lebih besar dari rasa takutnya. Setelah proses panjang, ia diterima bekerja sebagai sopir pribadi di Tokyo. Awalnya Aldo membayangkan ia akan bekerja untuk seorang lansia atau keluarga biasa. Ia tak pernah menyangka bahwa ia akan ditugaskan di kediaman seorang taipan Jepang, pemilik jaringan perusahaan logistik internasional. Rumah majikannya tidak seperti rumah, lebih seperti istana modern. Bangunan 4 lantai bergaya minimalis Jepang dengan taman zen di tengahnya, lengkap dengan kolam koi, membuat Aldo merasa seperti masuk ke dunia lain yang sebelumnya hanya bisa ia lihat di drama televisi. Tapi kejutan terbesar bukanlah kemewahan rumah itu, melainkan siapa yang tinggal di dalamnya. Hari pertamanya, saat ia mengenakan setelan hitam rapi dan berdiri di depan mobil mewah untuk menunggu perintah, seorang gadis muda keluar dari pintu depan dengan langkah ringan. Namanya Yumi, anak sematawayang majikannya, berusia 22 tahun. Saat pertama melihatnya, Aldo terpaksa menunduk cepat untuk menyembunyikan keterkejutannya. Yumi seperti karakter dari anime yang hidup, wajah halus, kulit putih bersih, rambut coklat panjang terurai, dan tubuh yang semampai dengan lekuk sempurna. Tapi yang membuat Aldo paling salah tingkah adalah pakaian Yumi, crop top putih, dan celana pendek super mini yang memperlihatkan sebagian besar pahanya. Hari-hari berikutnya, Yumi selalu tampil seperti itu. Rok mini, tank top, gaun tipis yang nyaris transparan saat matahari pagi menyinarinya dari belakang. Ia tampak tidak peduli dengan keberadaan Aldo. Bahkan kadang saat duduk di jok belakang, ia melepas jaket dan menyisakan kaos tipis yang membuat Aldo harus menahan napas dan memusatkan pandangan ke depan. Yumi sering memintanya menunggu berjam-jam di parkiran mall atau mengantarnya ke tempat-tempat yang tampak bukan urusan keluarga. Tapi Aldo tetap bersikap profesional. Ia menolak menilai Yumi lebih dari tugasnya. Hanya sebagai majikan, bukan wanita. Namun perlahan, Yumi mulai berubah. Ia mulai mengajak Aldo berbicara di perjalanan. Kadang hanya sekadar menanyakan asalnya. Kadang menyentuh lengan Aldo dengan alasan pura-pura salah jatuh tangan. Aldo tahu dirinya harus menjaga jarak. Tapi dalam hati kecilnya, ia mulai terusik. Setiap kali Yumi tertawa renyah karena candaan ringan Aldo, pria itu merasakan sesuatu yang asing, namun hangat di dadanya. Ia tahu itu bukan cinta, tapi ia juga tahu, jika ini berlanjut, ia akan sulit membedakan antara pekerjaan dan perasaan. Dan itulah awal dari badai yang akan datang. Hari itu hujan turun dengan deras, mengguyur kota Tokyo, hingga jalanan terlihat seperti cermin. Aldo sedang memoles mobil ketika Yumi keluar dari rumah
dengan payung bening di tangannya. Ia tidak memakai jaket seperti biasanya, hanya gaun tipis berwarna abu-abu yang menempel di kulitnya karena udara lembab. "Aldo, kamu bisa bantu bawain tasku ke kamar?" tanyanya dalam bahasa Inggris yang cukup lancar, namun terdengar menggoda. Aldo sempat ragu. Selama ini, ia hanya berada di garasi, ruang sopir atau area luar. Tapi Yumi tidak menunggu jawaban. Ia melangkah masuk, dan Aldo pun mengikuti dengan kepala menunduk, menahan detak jantung yang mulai berdetak lebih cepat. Kamar Yumi terletak di lantai 2, dengan pintu geser ala Jepang yang modern. Begitu masuk, aroma lembut parfum melati menyambutnya. Kamar itu bersih dan rapi, tapi tetap terasa seperti dunia lain bagi Aldo. Ia meletakkan tas di sudut ruangan, lalu hendak pamit ketika Yumi memutar tubuhnya, berdiri sangat dekat. "Terima kasih," katanya sambil tersenyum. Matanya menatap langsung ke mata Aldo. Tatapan itu bukan tatapan majikan ke sopir. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat Aldo sulit bernapas. Ia buru-buru membungkuk dan keluar tanpa berkata apa-apa. Jantungnya masih berpacu cepat, hingga ia tiba kembali di garasi. Sejak hari itu, Yumi semakin sering mencari-cari alasan untuk menghabiskan waktu dengan Aldo. Kadang, ia meminta Aldo menemaninya berjalan di taman belakang, dengan dalih takut sendirian. Kadang ia menyodorkan 2 gelas teh hangat di sore hari, sambil duduk di beranda, mengajak bicara tentang hal-hal ringan tentang Indonesia, tentang masa kecil Aldo, tentang kehidupan. Aldo tahu dirinya mulai larut, tatapan mata Yumi yang lembut, suara tawa yang renyah, dan kesepian yang ia sembunyikan di balik semua kemewahan itu, semuanya perlahan mengikis benteng profesionalitas Aldo. Tapi, ia masih bertahan, meyakinkan dirinya bahwa ini hanya sementara, bahwa ia harus kuat. Sampai akhirnya, hari itu dating, hari ketika semua batas menjadi kabur. Yumi memanggil Aldo dari dalam rumah, meminta tolong merapikan kamarnya, karena asistennya sedang libur. Aldo, yang baru saja selesai membersihkan mobil, mengganti baju kerja dan masuk ke dalam dengan niat untuk membantu sebentar saja. Tapi begitu tiba di kamar, Yumi ternyata sedang mandi. Pintu kamar mandi sedikit terbuka, dan terdengar suara gemericik air, serta suara Yumi memanggil, "Aldo, handukku lupa ku bawa. Bisa kamu ambilkan?" Aldo terpaku. Suara itu seperti merambat melalui tulang-tulangnya. Ia mencoba menolak, tapi tubuhnya bergerak sendiri. Ia mengambil handuk dari gantungan, dan berdiri di depan pintu yang setengah terbuka itu. Melihat sekilas siluet tubuh Yumi di balik kaca buram, Yumi membuka pintu sedikit lebih lebar. Lengannya terjulur mengambil handuk, dan tatapannya bertemu dengan Aldo. Tatapan yang dalam dan hampa di waktu yang bersamaan. Tidak ada ucapan terima kasih, hanya keheningan yang mendesak, mendebarkan. Saat itulah Aldo sadar, mereka berdua sama-sama kesepian. Meski Yumi dikelilingi kemewahan, ia hidup dalam rumah yang sunyi, dengan ayah yang selalu sibuk, dan ibu yang sudah lama tiada. Dan ia, Aldo, adalah satu-satunya orang yang memperhatikannya tanpa pamrih. Dalam sekejap, batasan yang selama ini dijaga dengan susah payah, mulai retak. Sejak kejadian itu, suasana di antara mereka berubah. Tidak ada kata yang membahas apa yang terjadi di kamar mandi hari itu. Namun keduanya tahu, ada sesuatu yang terlepas dari batas. Tatapan Yumi pada Aldo jadi berbeda. Lebih dalam, lebih berani. Sementara Aldo mulai merasa terguncang oleh perasaannya sendiri. Ia masih bisa bersikap dingin saat mengantar Yumi ke kampus atau ke butik langganannya. Namun dalam diam, pikirannya terus memutar ulang bayangan siluet tubuh Yumi di balik kaca kamar mandi. Ia merasa bersalah, tapi juga merasa hidup. Seolah untuk pertama kalinya, hatinya berdebar, bukan karena takut melanggar aturan, tapi karena sebuah rasa yang tak mampu ia kendalikan. Pada suatu malam yang sunyi, saat orang tua Yumi sedang dalam perjalanan bisnis ke luar negeri, Yumi kembali mengajak Aldo duduk di taman belakang. Hanya ada lampu-lampu kecil yang menggantung di antara pohon sakura, dan suara serangga malam yang menenangkan. Yumi mengenakan kimono santai yang longgar, rambutnya terurai, dan wajahnya tampak lelah. "Kadang aku merasa seperti hidup di dunia yang bukan untukku," katanya pelan, tanpa menatap Aldo. "Aku punya segalanya, tapi aku tidak punya siapapun." Aldo terdiam, kata-kata Yumi seperti mengiris luka di dalam dirinya sendiri, karena ia pun merasakan hal yang sama. Kesepian yang tidak bisa dibeli, atau dihibur dengan uang. Tanpa sadar, ia mengangguk, dan berkata, "Aku mengerti." Percakapan itu menjadi titik balik, bukan karena mereka menyentuh satu sama lain, tapi karena mereka menyentuh luka masing-masing. Sejak saat itu,
Keintiman di antara mereka bukan lagi sekadar fisik atau godaan, tapi sebuah pengakuan diam-diam bahwa mereka saling mengisi kekosongan. Yumi mulai sering duduk di bangku depan saat Aldo menyetir. Ia menceritakan masa kecilnya, bagaimana ibunya meninggal karena sakit keras saat ia masih remaja, dan bagaimana ayahnya tenggelam dalam pekerjaan, meninggalkannya sendiri di rumah sebesar itu. Aldo, yang selama ini menahan diri untuk tidak terlalu dekat, mulai membuka diri. Ia bercerita tentang keluarganya di kampung, tentang adik bungsunya yang suka menggambar, dan tentang harapannya untuk membangun rumah sederhana suatu hari nanti. Tapi hubungan yang tumbuh di antara mereka, ibarat api yang menyala di tengah gudang bensin. Semakin sering mereka bertemu, semakin sulit bagi Aldo untuk menahan diri. Ia mulai menanti momen-momen kecil bersama Yumi. Mulai dari menyeduhkan teh sore, hingga membukakan pintu mobil. Dan Yumi, ia tak lagi menyembunyikan rasa sukanya. Ia akan duduk lebih dekat, menyentuh tangan Aldo lebih lama dari seharusnya, dan menatap dengan sorot mata yang jujur. Mata yang meminta Aldo untuk tidak pergi terlalu jauh darinya. Suatu malam, saat badai petir mengguncang Tokyo, listrik sempat padam selama beberapa menit. Yumi berlari dari kamarnya ke ruang depan tempat Aldo biasa istirahat, dengan wajah ketakutan. "Aku benci suara petir," katanya. Lalu tanpa izin, langsung duduk di samping Aldo yang hanya mengenakan kaos tipis. Dalam gelap yang diterangi cahaya dari luar, mereka saling menatap diam, tapi penuh kegelisahan. Aldo bisa merasakan napas Yumi, bisa merasakan tubuh gadis itu sedikit gemetar. Ia ingin menjauh, tapi tubuhnya terpaku. Saat itulah, untuk pertama kalinya, Yumi menyandarkan kepalanya ke bahu Aldo, dan dalam diam, mereka saling menemukan tempat berlindung, meski tahu badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. Setelah malam itu, segalanya tak lagi sama. Meski mereka tak mengucap sepatah pun tentang apa yang terjadi, kedekatan mereka telah melampaui batas diam-diam. Yumi mulai sering berada di sekitar Aldo, seakan merasa nyaman hanya dengan melihatnya berada di dekat. Kadang, saat pagi menjelang dan embun, masih menggantung di kaca jendela, Yumi turun ke garasi, hanya untuk menyapa Aldo dengan senyum kecil dan secangkir kopi. Di lain waktu, ia mengajaknya menonton film lama di ruang keluarga saat rumah sepi. Semua itu tampak sederhana tapi bagi Aldo, setiap momen bersama Yumi adalah ujian. Ia tahu, apa yang mereka jalani perlahan mengarah pada sesuatu yang tak bisa dimaafkan oleh dunia luar. Namun perasaannya kian tak terbendung. Ia tak hanya tergoda, ia mulai jatuh cinta. Cinta itu datang tanpa izin, namun tumbuh dengan cepat, dan membakar logika. Aldo, yang sejak awal bertekad menjaga profesionalitas, kini berada dalam dilema besar. Ia mulai bermimpi tentang Yumi, mulai membayangkan kemungkinan yang tidak masuk akal. Bagaimana jika ia bisa memiliki Yumi? Namun setiap kali pikiran itu datang, ia langsung disadarkan oleh kenyataan, bahwa ia hanyalah seorang TKI. Seorang sopir, tak pantas menginginkan anak seorang pengusaha besar Jepang. Ia bukan siapa-siapa, dan perbedaan itu semakin hari terasa seperti jurang yang mustahil diseberangi. Suatu sore, Yumi duduk di beranda belakang, menatap langit yang mulai kelabu. Aldo bermaksud menyampaikan bahwa ia akan mengantar makanan untuk sang ayah Yumi ke kantor. Namun Yumi menarik tangannya, menahannya duduk. "Aldo, kenapa kamu selalu menjaga jarak? Apa kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan?" tanyanya pelan. Dengan suara yang mengandung luka, Aldo menanduk. Ia ingin berkata jujur, ingin mengatakan bahwa setiap hari hatinya semakin tenggelam dalam senyumnya, dalam tatapan matanya. Tapi ia tahu, kejujuran itu bisa menghancurkan mereka berdua. "Aku hanya sopir, Yumi-san," katanya pelan. "Itu tidak mengubah apapun yang aku rasakan," jawab Yumi. Matanya berkaca. Malam itu, Aldo tak bisa tidur. Kata-kata Yumi bergema terus di kepalanya. Ia merasa seperti terjebak di persimpangan yang tak punya arah benar. Bila ia terus menjauh, ia akan menyakiti hati Yumi, dan mungkin kehilangan satu-satunya orang yang membuatnya merasa berarti di negeri asing ini. Tapi bila ia membiarkan hatinya semakin dalam, ia bisa kehilangan pekerjaan, dan lebih buruk lagi, menghancurkan masa depan Yumi. Ia hanya ingin melindungi gadis itu. Namun dalam prosesnya, ia malah membuat dirinya semakin rapuh. Hari berikutnya, saat Aldo sedang mencuci mobil di pagi hari, seorang pria asing datang ke rumah. Ia mengenakan jas rapi dan membawa koper kecil. Yumi menyambutnya dengan wajah yang tak bisa disembunyikan. Wajah yang tampak gelisah. Dari kayahan,
Aldo hanya bisa mengamati. Ia tak tahu siapa pria itu. Tapi, firasatnya buruk, dan benar saja. Kemudian ia mendengar percakapan singkat dari jendela ruang tamu. Pria itu adalah calon tunangan Yumi, dipilih oleh ayahnya, dan akan tinggal beberapa hari untuk mengenal Yumi lebih dekat. Dunia Aldo runtuh seketika. Apa yang ia takuti selama ini, kini berdiri nyata di hadapannya. Hari-hari setelah kedatangan pria itu, Haruto berubah menjadi siksaan batin bagi Aldo. Setiap pagi, ia melihat Yumi duduk berdampingan dengan Haruto di dalam mobil, menuju restoran, galeri seni, atau acara formal yang telah dijadwalkan oleh ayah Yumi. Aldo tetap menyetir, seperti biasa. Tapi kali ini, punggungnya terasa berat, seolah membawa beban yang tak terlihat. Kadang ia menangkap bayangan Yumi di kaca spion tengah, dan ia tahu, tatapan gadis itu tak lagi ceria. Ada kekosongan, ada luka yang tak bisa diucap. Tapi mereka berdua hanya bisa diam, karena kata-kata akan menjatuhkan tembok terakhir dari batas yang sudah rapuh. Suatu malam, Haruto menginap. Aldo duduk sendiri di garasi, merokok dalam diam. Ketika suara langkah kaki mendekat, Yumi berdiri di sana, mengenakan sweater kebesaran dan celana pendek. Wajahnya pucat, matanya sembab. Dia bukan pilihanku, katanya tanpa prolog. Aku merasa seperti boneka. Aldo tak menjawab. Ia hanya menatap lantai, takut tatapan mereka akan menyalakan api yang tak bisa dipadamkan. Tapi Yumi melangkah maju, duduk di sebelahnya, dan menggenggam tangannya. Kamu pernah bilang kamu hanya sopir, tapi bagiku, kamu adalah satu-satunya orang yang membuatku merasa hidup. Suara Yumi pecah di akhir kalimat. Dan saat itu, Aldo tak bisa lagi berpura-pura kuat. Mereka kembali ke taman belakang, tempat pertama kali Yumi membuka luka hatinya. Hujan gerimis mulai turun, namun mereka tak peduli. Di bawah payung kecil, Yumi bersandar di bahu Aldo, tak ada sentuhan, tak ada pelukan panas. Hanya dua hati yang saling mencari perlindungan. Tapi malam itu, keputusan mulai terbentuk di kepala Aldo. Ia sadar, jika terus begini, keduanya akan tenggelam dalam hubungan tanpa arah. Ia harus membuat pilihan, meski itu akan menyakitkan. Karena mencintai, bukan selalu berarti memiliki. Kadang mencintai adalah melepaskan. Esok paginya, Aldo menyerahkan surat pengunduran dirinya. Ia mengatakan pada majikan, bahwa kontraknya ingin ia akhiri lebih cepat. Dengan alasan pribadi, Yumi mencoba menahannya, menangis, bahkan memohon. Tapi Aldo hanya tersenyum tipis dan berkata, "Kamu terlalu berharga untuk hidup dalam bayang-bayang dosa yang kita ciptakan sendiri." Ia pergi tanpa menoleh, membawa kopernya menuju stasiun. Di kereta, ia menatap jendela, melihat bayangan dirinya sendiri yang kini penuh luka, namun juga tenang. Ia telah memilih jalannya. Beberapa bulan kemudian, Aldo kembali ke Banyuwangi. Ia membuka bengkel kecil dengan tabungan yang ia kumpulkan selama bekerja. Hidupnya sederhana, namun hatinya lebih damai. Setiap malam, ia memandangi langit dan mengingat wajah Yumi, gadis yang membuatnya mengerti bahwa cinta bisa datang di tempat yang tak terduga, dan bahwa mencintai tidak selalu harus memiliki. Di sudut dunia lain, Yumi berdiri di balkon kamarnya, memeluk sweater usang yang pernah dipinjam dari Aldo, menatap bulan yang sama. Mereka mungkin terpisah, tapi cinta mereka tetap hidup diam-diam, tapi abadi. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini di channel Albani. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan pengingat untuk kita semua. Kalau kamu merasa terinspirasi atau tersentuh, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.